البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita ulang ya Khalifillah, berhubungan dengan contoh yang keempat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ilas sama'." Yang ahli bidah menuduh ahli sunnati wal jamaah mereka telah mentakwilkan ayat ini. Wal jawab, dan jawabannya, anna li ahli sunnati fi tafsiriha qaulain. Bahwasanya ahli sunnah tentang penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Ahadihima annaha bimakna irtafa'a ila as-sama', wa huwa alladhi rajjahu Ibnu Jarir qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-khilaf wa aula al-ma'ani biqaulillahi jalla thana'u thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna 'ala 'alayhinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Ini makna yang pertama. Nah, bahwasanya bermakna tinggi. Nah, naik ke atas. Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Setelah beliau menyebutkan adanya khilaf tentang penafsiran makna tersebut, kemudian beliau menegaskan, dan makna yang paling utama dari makna-makna yang disebutkan berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna", ay 'ala 'alaihinna wartafa', yaitu tinggi di atasnya, yaitu tinggi di atas langit tersebut dan naik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan menciptakannya menjadi 7 langit. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsirih qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa aktsara mufassir as-salafi wa dzalika tamassukan bi dhahiri lafzi istawa. Dan Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, berkata Ibnu Abbas dan kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf menyebutkan makna ini, karena mereka berpegang teguh dengan zahir lafaz istawa. Wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah azza wa jalla, dan menyerahkan tentang ilmu kaifiyahnya, bagaimana irtifa' tersebut, bagaimana naiknya tersebut, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, al-qaul ats-tsani, anna al-istiwa'a huna bimakna al-qasdu tam. Nah, bahwasanya istiwa di sini bermakna al-qasd at-tam, yaitu kehendak yang sempurna.
Wa ila hadzal qawli dhahaba Ibnu Katsir fi tafsir surah Al-Baqarah wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Dan kepada tafsir ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat dengannya dalam tafsir beliau di surat Al-Baqarah, dan Imam Al-Baghawi juga dalam tafsir beliau di surat Fussilat, bahwasanya istiwa bermakna al-qasd. Qala Ibnu Katsir ay qasada ila sama, wal istiwa'u hahuna dummina makna al-qasdi wal iqbal. Lebih bagus pakai dummina li'annahu uddiya bi ila. Ibnu Katsir mengatakan maknanya qasada ila sama, yaitu menuju ke langit. Maksudnya menuju kepada penciptaan langit. Berkehendak setelah menciptakan alhamdulillah bumi, kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit. Ini maksudnya qasada di sini. Sehingga mana istiwa di sini dikandung di dalamnya makna al-qasdi, makna al-qasd wal iqbal, yaitu makna maksud atau kehendak. Kenapa? Karena di situ muta'addi dengan huruf jar ila. Adapun kalau tanpa huruf jar, seperti Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Baik. Nanti maknanya berbeda alhamdulillah. Kalau istiwa pada ayat tersebut bermakna apa? Ala wartafa'a, sebagaimana kita telah pelajari tentang makna istiwa. Wa qala al-Baghawi ay amida ila khalqis sama. Maksudnya tsumma istawa ila sama, yaitu berkehendak pada penciptaan langit. Wa hadzal qawlu laisa sarfan lil kalami an dhahiri. Dan pendapat ini, pendapat yang kedua ini bukanlah memalingkan kalam dari zahirnya. Kenapa? Wa dzalika li anna al-fi'la istawa uqturina bi harfin yadullu 'ala al-ghayati wal intiha. Dikarenakan fi'il istawa digandingkan dengan huruf yang menunjukkan kepada ghayah dan intiha, yaitu kepada tujuan dan akhir, yaitu ila. Ila kan bermakna ghayah, bermakna intiha, seperti dhahabtu ilal masjidi. Misalnya contohnya itu tujuannya adalah apa? Pergi, tujuannya ke masjid. Ini contoh mudahnya. Fantaqala ila ma'nan yunasibul harfal muqtarani bi. Fantaqala, maka berpindah kepada makna yang yunasibul harfal al-harfa al-muqtarana bi, yang mencocoki huruf yang digandingkan dengannya. Sehingga istawa ketika digandingkan dengan ila, ia berpindah maknanya kepada makna yang cocok. Ala tara ila qawlihi ta'ala 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira. Tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala 'aynan yashrabu biha 'ibadullah? Yaitu mata air yang para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meminum darinya. Yufajjirunaha tafjira, yang dipancarkan dengan sebenar-benar pancaran, yaitu dengan pancaran yang kuat. Sekarang makna yashrabu, apakah sekedar minum? Haitsu kana maknaha yarwa biha ibadullah.
Maknanya yaitu mata air yang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut puas minumnya. Baik. Karena asalnya syariba yashrabu tidak butuh bantuan huruf jar, ya kan? Aku ingin minum air. Bahasa Arabnya bagaimana? Indak ya Ridwan, aku akan minum air berarti ashrabul ma'a. Aku telah minum air, syaribtul ma'a. Ya, tidak perlu huruf jar, langsung ke maf'ulun bih. Tapi di sini kok yashrabu biha, ada huruf jar ba. Padahal kan ainai yashrabu biha, ainai yashrabuha. Bisa tidak? Bisa. Nah, tatkala li'anna al-fi'la yashrabu uqturina bil ba, fantaqala ila ma'nan yunasibuha wa huwa yarwa. Dikarenakan fi'il tersebut bergandengan dengan huruf jar ba, maka berpindah menuju kepada makna yang cocok, yaitu yarwa, yaitu mata air yang dengannya hamba-hamba Allah menjadi puas minum. Tapi puas minum karena segarnya dan karena banyaknya. Fal fi'lu yudammanu ma'nan yunasibu ma'nal harfi al-muta'allaqi bihi liyalta'imal kalam. Sehingga fi'il ini dikandungkan di dalamnya khalifillah makna yang cocok dengan makna huruf yang berhubungan dengannya, agar kalam itu selaras, kalam itu menjadi harmonis, kalamnya pas maknanya. Tayyib. Nah, kesimpulannya bagaimana khalifillah dari kalam Ibnu Utsaimin? Berarti apa yang ditafsirkan oleh para salaf kita itu bukanlah merupakan takwil. Adapun pendapat yang pertama, bahwasanya tsumma stawa ila sama bermakna apa? Bermakna irtifa, ini jelas sesuai dengan zahir, tidak perlu apa kita jelaskan, karena itu zahirnya memang. Tinggal kita katakan adapun kaifiyahnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah naik ke atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi ke atas. Sebagaimana pula kita ketika menetapkan sifat turun, ya kan? Ketika menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan turunnya makhluk. Demikian pula ini. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, tsumma stawa ila sama, di sini al-istiwa bermakna qasada. Bermakna qasada, yaitu apa? Qasada ila khalqis sama, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan langit setelah itu. Yaitu setelah menciptakan bumi, kemudian berkehendak menciptakan langit. Ini makna yang kedua. Kalau ahli bidah mengatakan, bukankah kalian dengan ini berarti telah mentakwil makna istawa menuju qasada? Bagaimana jawabannya? Kita jawab, ini bukan takwil, bahkan ini adalah pemaknaan fi'il tersebut sesuai dengan apa? Dengan huruf jar yang digandengkan kepadanya. Dikarenakan istawa di sini digandengkan dengan huruf jar ila yang memiliki makna ghayah dan intihad. Menunjukkan bahwasanya makna yang diinginkan adalah apa? Adalah makna yang lain selain apa? Ala martafa. Paham sampai sini? Paham? Zakaria? Paham Umar? Taib. Jadi ini bukan takwil. Untuk memperjelas kita baca ta'liq ikhwanillah sebagai tambahan.
Dalam tafsir Baghawi, wa qala Ibnu Kaisan wal Farra wa jama'atun min nahwiyyin ay aqbala ala khalqis sama. Wa qila qasada khalqal ardi awalan thumma amida ila khalqis sama. Dikatakan bahwasanya maknanya Allah memaksudkan penciptaan bumi terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian berkehendak setelahnya untuk menciptakan langit. Yaitu setelah penciptaan bumi kemudian melakukan penciptaan langit. Faqala Syekhul Islam raddan ala hadhihi al-maqulatil batilah wal maqsud fi radd Syekhul Islam huwa man ja'ala al-istiwa' 'ala al-'arsy bi makna 'amida fi khalqihi faj'alu fil ayati al-istiwa' 'ala al-'arsy mithla ayatil istiwa' ila sama. Karena beda istawa 'ala dan istawa ila. Nah, Syekhul Islam membantah pendapat orang yang mengatakan kemudian dipukul rata pokoknya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, berarti Ar-Rahman berkehendak untuk menciptakan 'arsy. Ini salah satu takwilnya. Nah, jadi kan jangan heran di antara takwil Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa maksudnya istawa di sini apa? Qasada, yaitu amida fi khalqi as-sama. Fil khalqi al-'arsy dalam ayat tadi berarti Allah berkehendak untuk menciptakan langit, menciptakan 'arsy. Nah, ini makna takwil dari mereka terhadap istiwa. Nah, Syekhul Islam membantah ini. Membantah orang yang menjadikan istiwa 'alal 'arsy bermakna amida fi khalqi. Nah, sehingga mereka menjadikan ayat istiwa 'alal 'arsy seperti ayat pada istiwa ila sama, disamaratakan. Karena mereka tidak mau menetapkan sifat istiwa, yaitu sifat tingginya Allah di atas 'arsy. Wa hadzal wajhu min an'afil wujuh, fa innahu qad akhbara anna al-'arsya kana 'alal ma'i qabla khalqis samawati wal ardi, wa kadzalika thabata fi sahih Bukhari an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Kata Syekhul Islam, ini adalah selemah-lemah sisi atau selemah-lemah pendapat. Kenapa? Karena Allah telah mengkabarkan bahwasanya arsy itu di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, demikian pula telah sabit dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ada dalam keadaan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Jadi karena Allah al-awwal, zat yang maha awal, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah 'arsy Allah di atas air. Wa kadzaba fi dzikri kulli syai'in tsumma khalaqas samawati wal ardh. Dan Allah menuliskan dalam az-zikr segala sesuatu, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, fa idza kana al-'arsyu makhluqan qabla khalqis samawati wal ardi, fa kaifa yakunu istiwa'uhu 'amduhu ila khalqihi lah. Maka apabila arsy itu telah diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, maka bagaimana dikatakan istiwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah kehendak Allah untuk menciptakannya. Yaitu Allah setelah menciptakan langit dan bumi baru berkehendak menciptakan arsy. Tentunya tidak mungkin. Kenapa? Karena arsy sudah diciptakan sebelum langit dan bumi. Ini menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Law kana hadza yu'rabu fil lughati anna istawa 'ala kadza bima'na annahu 'amida ila fi'li, fa hadza la yu'rafu qattu fil lughah la haqiqatan wa la majazan la fi nadmin wa la nasrin.
Nah, seandainya diketahui dalam bahasa bahwasanya istawa ala kada bermakna amida ila fi'li, yaitu berkehendak atau menyengaja untuk melakukannya, bertekad untuk melakukannya sama. Nah, ini tidak dikenal sama sekali dalam bahasa secara hakikat maupun secara majas, tidak pula dalam prosa maupun dalam puisi. Dalam artian dalam penggunaan orang-orang tidak ada sama sekali penggunaan kata istawa ala bermakna amida ila. Wa man qala istawa bimakna amida dzakara fi qawlihi thumma istawa ila samai wa hiya dukhan li'annahu 'uddiya bi harfil ghayah kama yuqalu 'amidtu 'ala kadza wa la qasadtu 'alaihi ma'a anna ma dzukira fi tilkal ayati la yu'raf fil lughati aidan wa la huwa qawlu ahadin min mufassiri salaf balil mufassiruna min as-salaf qawluhum bi khilafi dzalik wa innama hadzal qawlu wa amthalihi wa innama hadzal qawlu wa amthaluhu ubtudi'a fil Islam. Maka siapa saja mengatakan istawa bermakna amida, nah dia menyebutkan ayat tsummastawa ila sama wa hiya dukhan, dikarenakan alasannya mutaaddi dengan huruf ghayah yaitu ila. Sebagaimana dikatakan amidtu ala kadza. Nah, demikian pula wala qasadtu alaihi. Bersamaan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak diketahui dalam bahasa juga. Tidak ada pendapat seorang pun dari mufassir salaf. Bahkan semua ulama tafsir dari kalangan salaf, nah perkataan mereka menyelisih hal tersebut, yaitu yang menyatakan bahwasanya istawa ala dimaknakan dengan qasada. Wa inna ma hadzal qaul wa amsaluhu ubtudi'a fil Islam. Hanyalah pendapat ini dan yang semisalnya diada-adakan di dalam Islam. Ini penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk apa? Untuk tetap berpegang dengan zahir nas. Tayyib. Adapun pendapat kedua, alasannya apa? Dikuatkan di sini tadi istawa huna bimakna al-qasdut tam wa 'allalu dzalika bi anna law kana al-murad bi anna law kana al-murad bi hadzal istiwa'i al-'ulu fil makan lakana dzalika al-'ulu hasilan azalan wa lam yakun mutaakhiran an khalqi ma fil ardi fa wajaba at-ta'wil. Mereka membuat alasan ini untuk ahli sunnah yang berpendapat dengan pendapat kedua. Karena dua pendapat ini masih pendapat di kalangan ahli sunnah berhubungan dengan istawa ila tadi. Kalau istawa ala, semua salaf bersepakat apa? Bermakna ala wartafa'a, bermakna tinggi, dan itu sifat di antara sifat-sifat Allah, sifat istiwa. Adapun kalau istawa ila, alasannya dimaknakan qasada aqalifillah, dikarenakan seandainya yang dimaksud adalah istiwa itu ulu, tinggi, nah di atas, tentunya ketinggian Allah itu sejak azali sudah ada. Nah, tidaklah ketinggian Allah tersebut itu terjadi setelah penciptaan apa-apa yang ada di bumi. Paham? Jadi ketinggian Allah, sifat istiwa Allah itu sifat yang apa? Yang sudah ada sejak azali, bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi. Sehingga ketika dikatakan setelah penciptaan bumi, tsumma stawa ila sama, nah maka wajib untuk ditakwilkan kepada makna qasada. Setelah menciptakan bumi, kemudian baru apa? Allah bertekad, berkehendak, untuk apa? Menciptakan langit. Paham sampai sini? Kenapa? Karena kalau dimaknakan kemudian Allah
tinggi di atas langit, memang sejak asal Allah sudah tinggi di atas langit, baik sebelum penciptaan bumi maupun setelahnya. Paham sampai sini? Paham, Alif? Paham, Ahmad? Nah, konsentrasi. Sehingga harus takwilkan kepada makna yang sesuai dengan konteks. Wa jawabu dzalika kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiwa'u 'uluwun khas, fa kullu mustawin 'ala syai'in 'alin 'alaihi, wa laysa kullu 'alin 'ala syai'in mustawiyan 'alaihi. Jawabannya akhwanifillah untuk alasan ini dikatakan oleh Syekhul Islam, istiwa itu adalah ketinggian yang khusus. Fa kullu mustawin 'ala syai' 'alin 'alaih. Segala sesuatu yang mustawi, ya, yang istiwa di atas sesuatu, itu mesti di atasnya. Tapi tidak setiap sesuatu yang 'alin 'ala syai' mustawiyan 'alaih. Tidak setiap sesuatu yang diistilahkan dengan 'ala, ya, yang di atas, itu mesti dikatakan mustawiyan 'alaih. Ini dari sisi bahasa. Asalnya semuanya bermakna tinggi, cuman istiwa itu ketinggian yang khusus. Wa lihadza la yuqalu li kulli ma kana 'aliyan 'ala ghairihi innahu mustawin 'alaihi wastawa 'alaihi. Walakin kullu ma qila fihi annahu istawa 'ala ghairi fa innahu 'alin 'alaihi. Oleh karena itulah tidak dikatakan untuk setiap hal yang tinggi di atas yang lainnya itu dikatakan mustawin 'alaihi. Tidak dikatakan istawa 'alaihi. Akan tapi kebalikannya, semua yang dikatakan istawa 'ala ghairi mesti dia itu tinggi di atasnya. Waladhi akhbarallahu annahu kana ba'da khalqis samawati wal ardi al-istiwa. Na'am, waladhi akhbarallahu annahu kana ba'da khalqis samawati wal ardi al-istiwa'a la mutlaqan 'ulu. Dan yang Allah kabarkan bahwasanya setelah penciptaan langit dan bumi, nah itu adalah istiwa, bukan sekedar ketinggian secara mutlak, tapi ketinggian yang khusus. Ini maksudnya. Ma'annahu yajuzu annahu kana mustawiyan 'alaihi qabla khalqis samawati wal ard. Bersamaan dengan bolehnya bahwasanya Allah istiwa di atasnya sebelum penciptaan langit dan bumi. Lamma kana 'arshuhu 'alal ma'. Thumma lamma khalaqa hadzal 'alam kana 'aliyan 'alaihi wa lam yakun mustawiyan 'alaihi. Tatkala arsy-Nya di atas air, kemudian tatkala penciptaan alam ini, maka Allah di atasnya, tapi walam yakun mustawiyan 'alaihi. Belum istiwa di atasnya. Kenapa? Karena istiwa itu ketinggian yang khusus. Maka falamma khalaqa hadzal alam istawa 'alaihi. Tatkala Allah telah menciptakan alam ini, baru Allah disifati dengan istawa 'alaihi, tinggi di atasnya. Fal aslu anna 'uluwahu 'alal makhluqati wasfun lazimun lah. Dan asalnya bahwasanya tingginya Allah di atas para makhluk itu adalah sifat yang lazim, sifat yang mesti ada pada Allah, tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi yang paham, alhamdulillah, ini lumayan membingungkan. Tapi kalau antum paham bahasa Arabnya, di sini pentingnya bahasa Arab, pembedaan akhwanifillah antara 'alin 'ala ghairi dan mustawin 'ala ghairi. Bahwasanya kata istawa itu lebih khusus, tidak dikatakan istawa 'ala samawati wal ardi kecuali setelah penciptaan langit dan bumi, paham? Tidak dikatakan istawa 'alal 'arsy kecuali setelah penciptaan arsy tentunya. Karena istiwa itu ketinggian yang khusus. Walaupun sebelum diciptakan itu semua, memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Itu maksudnya. Jadi Syekhul Islam condong kepada pendapat yang pertama, bahwasanya tetap walaupun maknanya, walaupun lafadznya
Tsumma stawa ila sama tetap bermakna apa? Istiwa bermakna irtifa. Tidak perlu apa? Ditakwilkan kepada makna qasada. Dan mengenai kalam Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nah, qasada ila sama al-istiwa huna dummina makna al-qasdu. Nah, dummina makna al-qasdi wal iqbali li'annahu uddiya bi ila. Tapi lihat penukilan Ibnu Qayyim al-Khalifillah, innal istiwa'a idza uddiya bi ila fa huwa yufidul 'ulu wal irtifa' bi ijma'is salaf. Nah, bahwasanya istiwa apabila muta'addi dengan ila maka dia memberikan faedah ulu dan irtifa berdasarkan ijma para salaf, sehingga berbeda dengan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita lihat di sini Ibnu Qayyim pendapatnya seperti gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam wa huwa fi'lun yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala bi masyiatihi wa qudratihi. Nah, istawa ini. Fi'il istawa dikatakan oleh Syekhul Islam yaitu fi'il yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan sesuai dengan kehendak dan qudrahnya. Wa lihadza qala fihi tsumma istawa. Menunjukkan itu kembali kepada masyiah. Wa lihadza kana al-istiwa'u min as-sifatis sam'iyyah al-ma'lumah bil khabar. Oleh karena itulah istiwa termasuk di antara sifat sam'iyah yang diketahui berdasarkan khabar, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal. Baik. Kesimpulannya, ini dua pendapat yang dinisbahkan kepada ahli sunnah. Kemudian untuk pendapat yang kedua, dikatakan oleh Syekhuna Kamal Al-Aldani, wa hadza madhhabu fuqaha'in nuhah kama qala dzalika Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid. Ini adalah pendapat para fuqaha dari kalangan ahli nahwu, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim di sini. Wa Syekhul Islam rahimahullah fi muqaddimati tafsiri wa huwa ibdalul fi'li fi'lan akhar yatadammanu ma'nahu. Wa dhahaba ba'duhum ila anna harfal jarri huwa alladhi yubaddalu bi harfi jarrin akhar wa huwa madhhabun dhahiriyah wa huwa madhhabu dhahiriyatin nuhah wa huwa tanawubu hurufil jar. Wa hadzal madhhabu ustud'ifa min hadainil imamain. Ya, madhab ini kata Syekhul Islam yaitu apa? Mengganti fi'il dengan fi'il yang lain yang terkandung di dalamnya makna. Itu merupakan pendapat yang lemah. Nah, sebagiannya ikhwanifillah berpendapat kepada apa? Menggantikan huruf jar. Tayyib. Wa dhahaba ba'dhum ila anna harfal jarri huwa alladhi yubaddal bi harfi jarrin akhar. Yang lainnya mengatakan bahwasanya diganti adalah huruf jar diganti dengan huruf jar yang lain. Ini mazhab dhahiriyah dari kalangan nuhah, yaitu apa? Saling bergantian huruf jar. Dan ini mazhab yang dilemahkan oleh dua imam ini. Tayyib, yang dilemahkan oleh dua imam ini yaitu siapa? Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi intinya kalau mau ditarjih dari dua kalam ini, dua pendapat ini di kalangan ahli sunnah, pendapat yang pertama itulah pendapat yang kuat yang dirasakan oleh Ibnu Jarir dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya istiwa di sini tetap tidak kita takwilkan, tetap bermakna apa? Irtafa'a ila sama. Paham? Itu saja sudah kesimpulannya, bahwasanya tsumma stawa ila sama maknanya apa? Irtafa'a ila sama. Paham? Atau ala ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Nah,
Kalau ditanya, loh, nah, bukankah Allah Maha tinggi sebelum penciptaan langit? Kita jawab dengan jawaban Syekhul Islam bahwasanya istiwa itu istiwa yang adalah ketinggian yang sifatnya khusus. Tidak dikatakan nah istawa 'alas sama kecuali setelah penciptaan langit. Paham? Tidak dikatakan istawa 'alal arsy kecuali setelah penciptaan arsy. Paham? Walaupun sebelum itu semua Allah tetap disifati dengan sifat ulu. Nah, jadi semua yang dikatakan mustawin ala mesti tinggi di atasnya. Tapi tidak semua yang dikatakan tinggi itu apa disifati dengan istawa ala. Paham? Baik. Ini yang perlu dipahami untuk contoh yang keempat. Nah, adapun tentang makna sifat istiwa ini sudah jelas dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Cuman ini adalah ayat yang memang diperselisihkan tentang maknanya. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Bantah syubhat harus konsentrasi. Kalau bantah syubhat tidak konsentrasi bisa-bisa yang masuk syubhatnya. Ya. Kalau ngantuk sebagian dan sebagian yang lain melek, bisa yang masuk syubhatnya saja. Bantahannya tidak masuk. Maka dipahami dengan baik. Subhanallah, alhamdulillah.